بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تكمل البركات وبشكره تزاد العطيات وعند ذكره وذكر أنبيائه وأصفيائه تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وجاعل النور والظلمات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آل الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وأصحاب الأكرمين المهتدين المصابيح النيرات والتابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والنيات. فيا حضرات الحبائب الفضلاء ويا حضرات العلماء الأجلاء, segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Hussein bin Syekh Bakar bin Salim, wa akhina fillah Gus Alvin Taufik berserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait, dan juga ini akhina fillah Gus Adib dan lain-lain para ulama, para kiai, masyayikh, dan juga segenap jamaah Majlis Safari Dzikir yang insyaallah ini akan berjuang ke depan, masih jauh ke depan ini insyaallah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap hadirin hadirat sekalian dan juga para santri santriwati daripada santri pondok Darul Muhtadin yang insyaallah benar-benar akan dijadikan muhtadin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita mengungkapkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semua insyaallah akan menghasilkan, harapan kita semua akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan, yaitu kita semua akan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita akan dikenal oleh beliau dan memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita merayakan dan memperingati ini,
Berarti tadi saya katakan ini adalah salah satu ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi siapapun dan apapun. Bisa kita baca nanti di surat At-Taubah ayat 24 di sana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Perintah daripada Allah kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umat Anda, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara saudari kalian, wa azwajukum, apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, apabila marga kalian, suku kalian, kelompok kalian, begitu pula wa amwalun iqtaraftumuha, apabila harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, dan gedung-gedung indah yang kalian cintai, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai melebihi kecintaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan kalian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggulah saatnya ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang fasik tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik yang tadi disebutkan 8 macam tadi ataupun tidak. Jadi kita harus mencintai beliau. Bila kita tidak mencintai beliau demikian, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kita. Dan juga Allah tidak akan memberikan hidayat kepada mereka orang-orang yang tidak mencintai baginda Rasulullah SAW dan disebut, dijuluki oleh Allah sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang sudah mendekati kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah ini perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Rasulullah baik yang Bukhari, Muslim dan lain-lain banyak sekali di sini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain-lainnya, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga diriku, kata baginda Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut, min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, lebih cinta daripada putra putrinya, wan nasi ajma'in, lebih cinta terhadap siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Di sini para ulama mengatakan bahwa mahabbah kepada baginda Rasulullah adalah tolok ukur keimanan seseorang. Semakin kita cinta, semakin kita mahabbah kepada Rasulullah, berarti iman kita semakin sempurna tadi itu. Sebaliknya, bila kita kurang atau tidak ada mahabbah, berarti tidak ada iman kita tadi. Ini Rasul mengatakan. Jadi di sini keimanan kita
Itu diukur dengan mahabbah kita. Pernah suatu kali ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu berduaan dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta kepada Anda sini. Ya, tapi cintanya masih ada perkecualiannya. Inni uhibbuka. Jadi an la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya hataini. Jadi Anda saya cintai Rasulullah melebihi siapapun dan apapun, melebihi anak, istri, keluarga semuanya, harta, benda dan tadi sesuai dengan perintah Allah tadi itu. Tetapi saya merasa bahwa saya masih lebih mencintai diri saya sendiri. Sayyidina Umar orang yang jujur, polos. Apa yang ada di hatinya diungkapkan. Bahwa beliau mencintai baginda Rasulullah lebih dari kecintaannya terhadap istrinya, anak-anaknya, hartanya, semua, keluarganya, semua. Hanya beliau mengatakan bahwa beliau masih mencintai dirinya lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah. Ya, jujur orang ini. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar. Artinya kamu belum sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai diriku, kata Rasulullah, melebihi kecintaan terhadap dirimu sendiri. Jadi berarti belum cinta Rasulullah melebihi kecintaan diri sendiri, belum sempurna. Terus Rasulullah mengatakan tadi. Kemudian Sayyidina Umar setelah merenung sejenak, sumpah, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, la antal an ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini Anda Rasulullah lebih saya cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri. Itu bukan diucapan saja ini. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, al-an al-madadi. Baru sekarang ini iman kamu betul-betul sempurna. Ini bukan di lisan saja. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ketika dapat uang ini macam-macam, dia itu ditaruh di Baitul Mal, dibagi-bagikan kepada penduduk kota Madinah. Salah seorang di antara mereka yang mendapat adalah putra beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, diberi 1.000. Sedangkan cucu-cucu Rasulullah yang satu relatif masih kecil, remaja kecil, masing-masing dibeli 5.000. Padahal Sayyidina Abdullah bin Umar sudah dewasa, ikut perang macam-macam sudah. Nah, ini belum ikut perang, udah ngapa? Dikasih masing-masing 5.000, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini. Protes dia kepada ayahnya, ya Amirul Mukminin, mengapa Anda membedakan saya dengan mereka ini? Artinya saya anaknya raja, penguasa Umar, dan juga saya sudah berjuang jihad macam-macam sudah. Ini masih kecil-kecil kasih 5.000, saya cuma dapat 1.000 ini. Protes ini. Jadi jawab oleh Sayyidina Umar, wahai haka ya Abdullah, wahai haka. Di sini ada sering digunakan orang Arab, wahai haka ini, wahai haka. Alangkah buruknya pemahaman wahai putraku Abdullah. Ya. Halaka jaddun kajaddihima. Apakah kamu punya kakek sebagai kakek mereka? Siapa kakek mereka ini? Baginda Rasulullah SAW. Au jaddatun kajaddatihima. Ataukah kamu punya nenek sebagai nenek mereka? Siapa nenek mereka berdua? Sayyidah Khadijah Al-Kubra tadi itu. Au ummun ka ummihima. Ataukah kamu punya ibu sebagai ibu mereka? Siapa ibu mereka? Sayyidatun Fatimah, Sayyidah Nisa'il Alamin. Orang yang paling dicintai baginda Rasulullah SAW. Apakah kamu juga punya ayah sebagai ayah mereka? Siapa ayah mereka? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu. Ini sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah dari kecil ini, dan saudara angkat Rasulullah juga ini. Dan orang yang paling dipercaya, laki-laki paling dipercaya adalah dia paling dicintai Rasulullah. Ini haditsnya banyak sekali di sini. Gak sama kamu dengan mereka. Mereka memang tadi berhak gimana? Kamu ya pedal 1.000 ini cukup sudah katanya. Jadi dibandingkan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab yang mana saat itu dia menjadi penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, memperlakukan cucu-cucu Rasulullah yang saya itu remaja kecil lebih daripada kepada putranya sendiri. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan di hadapan baginda Rasulullah, bahwa beliau mencintai Rasulullah ini adalah lebih dari dirinya sendiri. Adapun mencintai Ahlul Bait itu juga perintah Allah sana. Di dalam Al-Quran katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illa apa? Illal mawaddata fil qurba. Qul, katakan oleh Rasulullah, perintah daripada Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan oleh Rasulullah,
saya tidak minta apa-apa kepada kalian semua ini atas segala pengorbanan, perjuangan, rahmatan lil alamin, segala sehingga kalian masuk Islam, iman, macam-macam ini. Semua karunia yang diberikan Allah kepada kita ini melalui baginda Rasulullah. Katakan nggak minta apa-apa sih, kecuali satu, illal mawaddata fil qurba. Kecuali rasa mahabbah, cinta, mawaddah kepada kerabatku. Ini perintah daripada Allah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Ya ala baiti Rasulullah, wahai ahli bait, anak cucu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukumu, cinta kepada kalian, fardun minallahi, merupakan kewajiban dari Allah, fil Qur'ani anzalahu, yang diturunkan Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu ayat yang saya bacakan, qul la as'alukum alaihi ajran tadi itu ya. Yakfikum, dalam riwayat kafakum sama ini ya. Yakfikum min azimil qadri annakum, cukup merupakan kebanggaan bagi kalian bahwa kalian ini man lam yusalli alaikumu la salata lahu, barang siapa yang tidak bersalawat kepada kalian wahai anak cucu ahli bait Rasulullah, la salata lahu, salatnya tidak sah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan barang siapa dalam tasyahud akhir tidak membaca wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, yang enggak dibaca tidak sah menurut Imam Syafi'i ya. Jadi tadi baitnya dari Imam Syafi'i tadi. Jadi di sini berarti cinta kepada ahli bait ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau adalah keturunan Bani Umayyah yang atas-atas yang memusuhi keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, itu tapi beliau Sayyidina Umar khalifah yang adil, yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. 2,5 tahun beliau merintah itu. Kerajaan adil, betul-betul adil, luar biasa. Saudara. Itu suatu hari datang utusan. Datang, ditanya dari mana kalian? Ini utusan dari kota Madinah. Mengetahui bahwa utusan ini datang dari kota Madinah, maka diperlakukan beda, lebih dihormati, lebih muliakan tadi itu. Di antara rombongan tersebut ada seorang anak remaja kecil itu. Tanya, ini siapa kok ikut ini? Para tokoh ulama ini ada anak kecil ikut. Ini adalah salah seorang cucu dari Siti Fatimah Zahra. Mengetahui bahwa anak tersebut cucu dari Siti Fatimah, langsung dipeluk, anak cium, dipegang, kemudian dibawa masuk, dituntun masuk ke dalam, didudukkan samping beliau gini. Selama beberapa hari, 2-3 hari, dimuliakan utusan tersebut luar biasa. Nah, biasanya setiap utusan ini kalau dari daerah itu diberi hadiah. Ini diberi hadiah juga, mengatakan kepada bagaimana Baitul Mal ya, berikan ini double kepada utusan tersebut. Biasanya umpamanya diberikan satu biasanya, ini diberikan double, 2, masing-masing diberi 2. Sedangkan kepada anak kecil double lagi, dapat 4 anak kecil. Dapat 4 ya. Kemudian waktu keluar diantar kami ke halaman, dituntun anak tadi itu sampai di halaman depan, dicubit dengan keras tadi, berteriak kesakitan anak tadi. Ya sudah, kemudian didoakan aja ya, mudah-mudahan sampai dengan selamat di kota Madinah. Nah, setelah masuk banyak tanya, ya Amirul Mukminin katanya, ini dalam beberapa hari, 2-3 hari kami menyaksikan kelakuan Anda ya beda, tidak sama seperti biasanya. Apa katanya? Tidak biasanya Anda memperlakukan utusan daerah sebagaimana? Oh, itu sebab mereka datang dari kota Madinah, kota baginda Rasulullah. Maka tentu saya tidak akan menyamakan utusan dari daerah manapun dengan orang yang datang dari kota baginda Rasulullah SAW. Karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW tadi itu. Semua yang ada kaitan dengan Rasulullah dimuliakan lebih tadi itu. Kemudian tanya lagi, lah anak kecil tersebut ini, mengapa dia? Kelihatannya ada lebih hormat, ini anak kecil. Padahal ini bukan kiai, bukan ulama, bukan apa ini. Itu dikatakannya. Ya, ketika saya tanya, ternyata dia adalah salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Telinga saya ini, kata beliau, mendengar dari thiqah, orang yang bisa dipercaya, dia pun dari thiqah, dia dari thiqah, dan dia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Fatimah bat'atun minni.
Siti Fatimah adalah sepotong daripada diriku. Yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Akan membuat aku susah, akan membuat aku sedih. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah susah, sedih. Dan akan membuat aku senang, segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah senang. Oleh sebab itu ketika saya tahu bahwa anak ini ada cucu Siti Fatimah, saya berusaha tadi itu. Saya mau macam-macam tadi, dihormati, diberi hadiah double tadi itu. Agar tujuan supaya Siti Fatimah senang atas perlakuan saya terhadap cucunya. Bila Siti Fatimah senang kepada saya, maka saya yakin baginda Rasulullah pun pasti akan senang juga. Nah, kalau sudah Rasulullah senang kepada saya, apalagi yang saya harapkan, katanya. Ada yang tanya lagi lah, tapi ketika ada di itu, kok dicubit namanya? Cubit. Katanya. Itu memang saya sengaja, katanya. Agar anak tersebut nanti di padang mahsyar tidak lupa sama saya, agar ingat tadi itu. Sebab selama beberapa hari dihormati, kasih hadiah banyak, dicubit, ya mungkin lupa ini kan. Sengaja, saya sengaja itu. Ya jangan ditiru ya. Itu supaya nanti pada hari kiamat ingat kepada saya, bisa memberi syafaat kepada saya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz saat itu pemimpin yang tertinggi ya dalam soal agama segala macam, sudah khalifah yang adil, masih mengharapkan syafaat dari salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Maka tentu kita lebih mengharapkan ini syafaat daripada anak cucu baginda Rasulullah SAW tadi itu ya. Kemudian sini akan saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Rasulullah SAW itu diutus ini di samping rahmatan lil alamin juga sebagaimana uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah terdapat pada diri baginda Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Jadi karena Rasul diciptakan sebagai suri tauladan yang baik, contoh, maka tentu yang terbaik yang diberikan. Jadi akhlakul karimah Rasulullah itu bila dikumpulkan nilainya itu semuanya 100 tadi. Tidak ada yang 99, tidak ada, pasti 100 semua. Karena dijadikan contoh oleh Allah SWT. Dan juga beliau juga mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi akhlakul karimah itu banyak sekali. Sejak sebelum Rasulullah sudah ada, tapi Rasul datang untuk menyempurnakan al-akhlak al-karimah. Sehingga kemudian sampai Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang memuji. Beda dengan kita. Bila kita memuji Rasulullah SAW menggunakan kata-kata yang sama. Umpama kita datang, ya Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Beda. Sebab kita ini kecil. Kita kecil. Semut itu kalau lihat bola sudah sangat azim sudah. Ya. Bagi kita bumi atau alam semesta, tapi bagi Allah semuanya kecil tadi. Allahu Akbar. Ya, yang semua kecil. Maka bila Allah mengatakan azim, ya, pasti betul-betul azim tadi itu. Jadi tidak sama. Ini Allah yang mengatakan. Di antara al-akhlakul karimah, yaitu bagaimana beliau dalam bergaul sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai macam-macam lah. Di antaranya sebagai kepala keluarga sini. Ini saya akan tekankan satu ini saja, yaitu sebagai kepala keluarga. Itu beliau sudah contoh yang terbaik yang dapat kita contoh tadi itu. Sebab beliau mengatakan ini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, anak istrinya. Dan aku, kata baginda Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan istri-istriku tadi. Jadi Rasulullah luar biasa memberikan contoh tadi itu. Dalam segala hal tadi itu. Dijadikan uswatun hasanah tadi dalam segala hal. Ini dalam keluarga. Beliau benar-benar tadi dijadikan sebagai contoh tadi itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ini mengatakan tadi itu. Di antaranya bahwa Allah berpesan berulang kali. Rasulullah berpesan berulang kali agar memperlakukan istri ini dengan baik. Itu banyak istausu bin nisa khairan, tapi atau ittaqullah fin nisa itu awalnya bisa berbeda-beda. Intinya sama. Ittaqullah fin nisa fa innahunna awanin baina aydikum. Takwalah, takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian.
Sebab kalian mempersunting mereka tadi itu sebagai titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amanat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan tadi itu. Mereka tidak bebas dalam pengawasanmu tadi itu. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mempersunting istri-istri kalian dengan sebagai amanat, titipan daripada Allah. Di samping juga titipan dari keluarga ya. Dan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan menggauli istri-istri kalian dengan mengucap kalimat Allah tadi itu. Jadi pesan tadi itu. Jadi Rasulullah juga mengatakan agar kita tahu semua ya. Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seseorang suami yang memuliakan istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lemah lembut, kasih sayang. Tidak ada yang terjadi kecuali orang tersebut orang karim, orang mulia. Ini. Dan sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seseorang yang memperlakukan istrinya dengan jelek, kasar, apalagi dengan ucapan yang enggak baik, dengan pukulan dan lain sebagainya, kekerasan. Maka di sini ketahuilah bahwa orang tersebut orang laim, orang jelek, orang jahat. Itu yang mengatakan Rasulullah. Jadi bisa kita saksikan dimanapun kita berada. Kita lihat ada orang yang memperlakukan istrinya dengan baik, sesuai dengan diajarkan baginda Rasulullah, yakinlah, ketahuilah bahwa orang tersebut orang mulia, orang baik. Sebaliknya dimanapun kita menyaksikan ada suami yang memperlakukan istrinya tidak baik, dengan kasar, apalagi dengan pukulan dan lain sebagainya, ucapan-ucapan yang kasar, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut orang yang jelek. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Ini jadi tolok ukur, kita bisa menyaksikan dimanapun ini. Maka kita sebagai laki-laki tadi itu harus tadi betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik tadi itu bagi istri, anak-anak. Tanggung jawab berat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita tidak suruh jaga diri kita, tapi jaga keluarga, anak istri kita. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan dalam ayat Quran yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min litab'id, sebagian, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian, tidak semuanya, sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari putra-putri kalian, aduwwan lakum, akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah. Bila kalian salah dalam mendidik mereka, di dunia mereka jadi musuh, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ini Allah mengatakan tadi itu. Adapun baginda Rasulullah menjelaskan ini dengan sebuah hadits. Beliau mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat yang pertama kali yata'allaq, menggandoli kita, bergelantungan kepada kita. Artinya yang pertama kali menuntut kita sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali menuntut adalah istri kita. Istri mengatakan, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, tidak suruh saya ngaji, membiarkan keluyuran, keluar rumah terbuka sebagian aurat, memberi makan saya dan putra putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya Rabb orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Ini istri kita nuntut tadi itu. Begitu pula anak-anak kita. Ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyekolahkan kami sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang, tidak bisa ngaji Al-Quran dengan baik, tidak mengenal agama dengan baik, tidak bisa sholat dengan sempurna, tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan ya Rabb, hukumlah orang yang zalim lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini pasti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Jadi tanggung jawab kita berat sekali. Adapun kepada
ibu-ibu ini juga tanggung jawabnya berat juga sini. Jadi sebab tanggung jawab itu semua bertanggung jawab ya. Adapun bagi seorang ibu sebetulnya untuk masuk surga itu gampang. Ini Rasulullah mengatakan ini. Iya. Jadi gampang bagi ibu-ibu istri ya untuk masuk ya, syaratnya sedikit ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu dengan benar. Wa shamat syahraha, apabila puasanya dengan benar, puasa Ramadan. Kemudian wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ta'a zaujaha, cuma 4 saja disebutkan Rasulullah. Menjaga taat patuh kepada suaminya. Jadi cuma 4 ini saja. Jadi siapapun wanita itu yang sholat 5 waktunya dengan benar, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, taat patuh kepada suaminya. Ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sengaja diam padahal belum selesai ini. Membuat para sahabat penasaran. Malaha ya Rasulullah. Apa yang akan diperoleh wanita yang tadi solehah tersebut kan? Nanti kata Rasulullah di hari kiamat, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mari wanita yang solehah, silakan masuk surga, bebas pintu mana saja ini. Nah, ada pintu-pintu semua. Sebab di surga ada pintu, babur royan, babur macam-macam. Tapi tadi itu wanita yang solehah bebas, melewat mana saja boleh tadi itu. Nah, ini kemuliaan diperoleh oleh. Juga Rasulullah juga mengatakan, ayyuma mura'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun seorang istri yang ketika meninggal dunia suaminya ridha atas perlakuan istrinya terhadap suaminya tadi itu selama hidupnya tadi itu, maka pasti masuk surga. Jadi mudah saja masuk surga ini bagi wanita tadi, gampang. Tidak repot sebagai laki-laki. Tapi cuma tadi itu 4 tadi dan tadi membuat suaminya ridho tadi. Kemudian tapi juga diingatkan Rasulullah, ayyuma mar'atin adkhalat ghamman fi zawjiha fi amrin nafaqati aw kallafatu ma la yutik la yaqbalullahu minha sarfan wala adlah. Siapapun seorang istri itu ya adkhalat ghamman fi zawjiha, membuat suaminya susah. Fi amrin nafaqah, dalam masalah nafkah, minta gini, minta ini macam-macam, membuat suaminya bingung dari susah. Ini au kallafatu ma la yutik, atau memaksakan kehendak di luar batas kemampuan, yang mintanya yang macam-macam tadi ya, enggak mampu sudah, maka membuat suami susah. Maka la yaqbalullahu minha sarfan wala adla, semua amal ibadatnya yang wajib ataupun yang sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya harus tanggung jawab ya masing-masing bagaimana tadi itu memperbaiki hubungan kita tadi itu. Dan ini karena tadi ada laporan mengenai ya pertengkaran ya rumah tangga. Saya tambahkan begini. Jadi bila ingin rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah ya, itu yang penting sekali jangan saling menuntut hak. Jangan. Kamu harus begini, jangan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Bagaimana seorang suami kewajiban terhadap istri, istri pun demikian tadi itu. Bila masing-masing nuntut hak, kamu harus begini, istri nunjuk kamu juga harus begini ya. Sebentar berantakan rumah tangga ini. Jadi jangan saling menuntut hak, tapi laksanakanlah kewajiban yang ada pada diri kita masing-masing. Pernah ada tetangga saya di Malang sana itu, orang kaya dia, haji, datang lama sudah berada itu ke rumah saya, tanya menceritakan, apakah benar katanya ini istri dan putri saya waktu itu remaja ya, sekarang sudah punya anak itu datang dari pengajian mengatakan bahwa kewajiban seorang suami ya di rumah itu yang masak-masak, kora-kora, cuci-cuci itu kewajiban suami, bilang. Ya saya tanya, dia tuh punya beberapa toko, kadang-kadang bangun properti, dibangun sana, jadi dijual lagi, jadi cukup kaya lah dia tuh. Saya bilang, siapa yang ngajar ini? Ada bunyai sana kan. Saya bilang itu betul, tapi bunyainya yang keliru. Itu betul. Jadi kewajiban seorang suami memberi makan. Lah istri masak makan beras, saya bilang. Istri makan nasi segala macam. Kewajiban itu. Juga yang kewajiban memberi istri tempat tinggal, terus semua tentang pangan kan kewajiban istri kepada suami kepada istri tadi itu. Lah saya kan kerja ya. Nah itu lain gini.
Mestinya itu punyanya yang keliru saya bilang. Kalau pengajian di hadapan perempuan, yang harus ditekankan bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau kita di hadapan laki-laki gini ya, bagaimana kewajiban seorang suami kepada istri. Jangan dibalik itu. Jadi, berantakan rumah tangga nanti. Ya. Ya. Lah saya kan kerja macam-macam. Ya, begini aja karena kamu kan cukup uang, cukup kaya. Ini saja, tapi kamu guyonan, gurau sama istrinya. Begini sudah, kalau kamu mau tidak mau masak, nggak mau kora-kora, nggak apa-apa. Itu hak kamu memang. Tapi saya kan berhak boleh kawin 4. Gitu. Itu. Nanti saya kawin lagi yang punya rumah makan, bikin restoran. Jadi tinggal order saja. Catering. Tiap hari pesan aja. Gak usah masak. Sudah. Kora-kora apa enggak pakai sudah. Mau laundry ada sana sudah. Jadi, tapi guyonan saya bingung. Rupanya dia ngomong betul sama itu. Iparnya dia seorang kiai sepuh sudah meninggal sudah. Nah itu ketika saya pengajian di rumah kiai tadi bilang sama kiai-kiai yang lain ini, jangan ikut fatwanya Nabi Badi. Saya apa kiai saya bilang, ini suruh tidak boleh kawin katanya. Kalau kiai-kiai tidak boleh kawin lebih dari 1. Kasih contoh macam-macam, agim dan lain sebagainya banyak dia kasih contoh. Kalau Habib mau kawin lagi tidak apa-apa katanya. Kalau kiai tidak boleh. Ini saya ingat, oh Pak si ibarnya yang ngomong itu. Ini saya ceritai guyonan kiai. Dia ketawa juga memang. Jadi artinya kita ini jangan saling menuntut hak, jangan sekali-kali sudah. Tapi laksanakanlah kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya tadi itu. Adapun orang pasti ada kesalahan, pasti dari itu. Pasti, tidak mungkin orang nggak ada salah, tidak mungkin ya. Baik dari suami atau dari istri, pasti. Tapi tadi itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi masing-masing menutupi kekurang sempurnaan tadi itu. Bahkan kalau bisa setiap hari dia doakan istri kita itu. Jadi lihat apalagi waktu tidur kelihatannya sudah capek betul, ngorok kadang-kadang. Kita doakan, ya Allah, ini saya ridho kepada istri saya, ya Allah, ini betul-betul. Maka saya maafkan semua kesalahannya. Maka ridholah kepada istri saya ini dan ampunilah semua dosa. Doakan itu. Saya sering lakukan itu. Istri saya waktu tidur sering saya doakan itu. Jadi insya Allah tadi itu. Insya Allah rumah tangga bisa insya Allah harmonis, bisa penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat tadi. Mudah-mudahan kita semua insya Allah rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama, para salihin, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dilapangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halalan thayyiban, diberikan anak keturunan saleh salehah, dan juga insyaallah mereka akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah, kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Dan mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkannya kita di majelis yang mulia ini, juga kita mohon kepada Allah agar kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan ini majelis ma'had Darul Muhtadin ini mudah-mudahan bisa semakin maju, semakin banyak bisa mengeluarkan ilmunya, manfaatkan ilmunya bagi masyarakat terutama yang ada di sekitar sini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma iftah alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna Allahumma wa iyyakum wa iyyahum jami'an minal ulama'il 'amilin al mukhlisin al hadin al muhtadin ghaira dhallin wala mudillin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur
إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي الأيغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makaten menggah mau'izah hasanah kang sampun katuraken dening panjenenganipun Habibana Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Mugi-mugi kula panjenengan sami kaparingan hidayah saking Gusti Allah saged nglampahi punapa ingkang sampun kadhawuhaken dening Habib ing wusananipun. Mugi-mugi dadosaken keadaan kula panjenengan sami dados ingkang langkung sae, langkung sae, langkung sae. Amin Allahumma amin. Hadirin adicara ingkang salajengipun inggih menika penutup, ananging saderengipun adicara telu menika kita tutup keparenga kawula ngaturaken menggah beberapa pengumuman ingkang sepindah. Pengumuman jadwal safari Maulid hari keempat Minggu 10 Oktober 2021 bertempat tinggal di masjid astagfirullahaladzim pun ngantur niki masih terngiang mau itu wau lebih kata sangat ilmu nih mungkin kalau sampai ini Gus Pamunten kawula wangsuli malih pengumuman ingkang angka setunggal jadwal safari hari keempat insyaallah bertepat hari Minggu 10 Oktober 2021 di Masjid Siti Maryam Jalan Cendrawasih nomor 46 Nambangan Lor. Wekdal Ratib Al-Hadad ba'da maghrib kalajengaken Maulid Simtuturur ba'da isya. Jadwal safari hari kelima Senin 11 Oktober 2021 insyaallah bertempat di Masjid Al-Mubarak di Sambulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Wekdalipun Ratib Al-Hadad ba'da maghrib kalajengaken Maulid Simtuturur ba'da isya. Jadwal safari hari ke-6 Selasa 12 Oktober 2021 insyaallah berada di Musola Nurul Islam Jalan Kampar Gang 1 nomor 11 RT 25 RW 8 Kelurahan Taman Madiun. Wekdal ba'da isya Maulid Simtuturur. Pengumuman angka kalih
Nggih menika saking Shahibul Bait nyuwun dumateng para tamu kakung, bapak-bapak, salah dalah mas-mas sabadanipun adicara menika katutup kasuwun kanthi sanget sampun kundur rumiyin ananging Shahibul Bait sampun nyediaaken pasugatan ingkang mangke kapurih dipun rahapi sesarengan utawi ramah tamah. Pengumuman ingkang angka 3 nggih menika sabadanipun adicara menika katutup mbok bilih wonten sampah wonten sekitar panjenengan sami kasuwun kabucal wonten tempat ingkang sampun kasediaaken dening panitia. Pengumuman ingkang angka sekawan nggih menika mengharap kehadiran panjenengan sami benjing enjing Minggu 10 Oktober 2021 jam 9 pagi bertempat di dalam Habib Husni Fahruddin Zuhdi bin Salim Desa Dempelan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Acara Rauhah atau taklim bersama beliau Habibana Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf. Dumateng para jamaah ingkang badhe rawuh ingkang badhe ngersakaken tanya jawab kasuwun dipun persiapaken ingkang sae-saenipun. Mekaten menggah pengumuman hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara setunggal buka setunggal dalu menika sampun kalampah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami taksih dipun takdir dipun pilih malih dening Gusti Allah pinaringan yuswa ingkang panjang, sehat zahir wa batin sehingga saged ngrawuhi kegiatan safari Maulid 1443 Hijriah menika ngantos paripurna hari ingkang angka 50 kalih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo acara wonten dalu menika kita tutup sesarengan kanthi waosan qasidah Ya Rabbana tarafna kalajengaken doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرافنا على الأرض أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا المنان لا باكتساب منان بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten menggah rangkaian acara sahubari maulid hari ketiga sampun kalampah saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang mahanani dumateng panjenengan sami kula nyuwun agunging pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.